Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Manusia bercawat kok disembah. Itu manusia bercawat kok disembah. Suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Mari kita cek cara baca Al-Qur'annya. Ikuti MTQ itu harus mengikuti seleksi yang begitu ketatnya sehingga menghasilkan peserta yang berkualitas seperti video berikut. Subhanallah. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Yang berkuasa atau yang terkemuka, orang Nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dengan memelintir makna Al-Quran, wajihan yang mempunyai makna terkemuka atau terpandang diubah menjadi berkuasa. Jadi seolah-olah Yesus berkuasa di dunia menciptakan Nabi Isa atau Isa Al-Masih itu adalah Allah. Tapi anehnya si Oten kok malah menyembah ciptaan Allah, kok tidak menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya selamat berjumpa kembali ikhwani bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan video kesaksian dari seorang murtadin yang menyatakan dia dulunya adalah seorang guru ngaji dan pernah ikut MTQ. Dan mirisnya lagi ya ikhwan, dia telah memelintir makna Al-Quran surah Ali Imran ayat 45 dengan mengubah makna salah satu lafaz di dalamnya demi untuk meyakinkan orang dalam persaksiannya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah Maria, tapi nama lahir saya Tati Puji Suryati. Saya lahir di Jombang, mana Jombang itu terkenal dengan kota santri ya. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajuti rok'ataini mustaqbilan kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, saya sholat lagi. Usolli sunatal tahajuti rok'ataini mustaqbilan kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Oh my God! Saya nggak mau sholat lagi. Saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji, murid saya banyak, saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga, saya juga yang kiroat gitu. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ.
Ya, inilah senjata andalan Murtadong apabila berada di ruang persaksian ya ikhwan. Pasti tidak akan lepas dari mengaku guru ngaji dan juara MTQ. Ya, meskipun itu semua udah basi bagi kita. Oke, karena si Murtadong ini mengaku pernah ikut MTQ yang levelnya sudah di tingkat luar biasa. Mari kita cek cara baca Al-Qur'annya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wow, luar biasa ya ikhwan. Inilah bacaan Al-Qur'annya orang yang mengaku pernah ikut MTQ, yang tentunya hanya membuat kita ngakak. Karena seorang yang bisa lolos mengikuti MTQ itu harus mengikuti seleksi yang begitu ketatnya sehingga menghasilkan peserta yang berkualitas seperti video berikut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Nah, ini ikhwan baru peserta MTQ. Tidak seperti yang ngaku-ngaku tadi yang cara ngajinya berada di tingkat 3 yang tentunya hanya malu-maluin dan menjadi bahan tertawaan saja. Oke, mari kita lanjut dulu videonya. Ada kebangungan apa lagi di belakang? Pada saat saya membaca ini saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal saudara pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan? Kalau di Kristen Yesus, putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunya, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa ibnu Maryam wajihan fit dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Pemahaman yang sesat terhadap Al-Quran seperti ini ya sangat bahaya ya khani. Jadi kita harus hati-hati. Syaitan ini bilang bahwa dalam surah Ali Imran ayat 45 itu Al-Quran mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan memelintir makna Al-Quran, wajihan yang mempunyai makna terkemuka atau terpandang diubah menjadi berkuasa. Jadi seolah-olah Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat nanti. Sedangkan konteksnya ayat tersebut tidak seperti itu ya kan. Karena ayat tersebut berupa perintah Allah kepada malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepada Siti Maryam perihal kelahirannya seorang anak yang bernama Isa Al-Masih atau Nabi Isa yang akan memiliki kedudukan yang besar atau terkemuka di dunia dan di akhirat nanti. Jadi tidak ada di dalam ayat tersebut yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan seperti apa yang dipelintir si Oten Sontoloyo ini ya ikhwan. Justru dengan ayat inilah menunjukkan bahwa yang menciptakan Nabi Isa
atau Isa Al-Masih itu adalah Allah. Tapi anehnya si Oten kok malah menyembah ciptaan Allah, kok tidak menyembah Allah. Sungguh pemahaman yang sangat membanggakan sekali. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.